Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Yang menghormati Bapak Kepala Madrasah, Dewan Guru semuanya, dan juga adik kelas 6 yang sangat Pak Andi banggakan dan juga Pak Andi cintai sekali. Adik-adik, hari ini kita membahas terkait dengan tema yang pertama, subtema yang pertama, dan pembelajaran yang pertama juga. Jadi setelah ini Pak Andi akan membahas seluruh kegiatan atau pembelajaran di tema yang pertama. Maka adik-adik Pak Andi himbau untuk melihat video ini sampai selesai. Jangan di skip. Jangan diloncat. Kalaupun butuh headset, silahkan pakai headset di rumah biar mendengarkannya lebih mantap lagi. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu agar kita diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kegiatan dari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo adik-adik, silahkan simak video setelah ini untuk pembelajaran di hari ini, maka Pak Andi akan mulai. Let's go! Kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa adalah KD 3.1 untuk IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, sedangkan 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan KD untuk IPS mengidentifikasi 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis seni dan budaya di politik ASEAN. Untuk di bahasa Indonesia, 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpul secara lisan dan tulis dari teks laporan mengutamakan atau wawancara. Ini adalah tujuan pembelajaran dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya bagi kehidupan kamu? Apa yang ingin ketahui sebagai sumber makanan itu apa sih? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia atau orang lain yang pertama adalah sebagai sumber energi untuk manusia. Yang kedua, untuk sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat adalah pengikat air tanah. Yang kelima, penuduh bagi kehidupan di bumi. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Tumbuhan adalah sebagai sumber makanan dari hewan dan tumbuhan, adalah produsen penghasil makanan sebagai melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, coba kamu pahami teks tentang tanaman jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang membawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diambil dari waktu ke waktu.
Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan biakan jagung. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. Pak Andi beri contoh bagaimana paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di paragraf kedua, jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Nah, anak-anak, cari ya ide pokok dan juga informasi penting dari paragraf lainnya di buku tulis beserta teman-teman kalian. Nah, berikut ini adalah gambar link bunga dengan perkembangbiakan generatif yang secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama adalah bakal biji, yang kedua tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik dengan bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh kepada putik yang masih satu dengan tumbuhan. Yang kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang tersebut bisa terjadi karena berbeda tumbuhan. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh kepada putik yang berbeda varietas. Itulah 4 macam pertumbuhan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, karena negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, yang tidak jauh berbeda jenisnya juga. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dengan suatu organisasi bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Negara. Berikut 10 negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, ibu kota Jakarta. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Myanmar, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Laos, ibu kotanya adalah Vientiane. Vietnam, ibu kotanya adalah Hanoi. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Filipina, ibu kotanya adalah Manila. Dan Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. 5 negara yang menjadi negara pendiri ASEAN di 1967. Yang pertama adalah Indonesia adalah Adam Malik, Malaysia ada Tuan Abdullah Razak, Thailand, Tanat Khoman, Singapura, Sri Raja Retnam, dan Filipina, Narciso Ramos. Mereka adalah utusan dari kelima negara, sekaligus tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung air adalah desa terapung yang berada di Brunei Darussalam. Saat ini di Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang ala Betatar. Penemu negara ini, kota Darussalam, berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara kedua adalah Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Hafiz.
Gua yang merupakan salah satu kue Hindu di luar India yang paling populer adalah didedikasikan untuk Dewa Marunga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan Hindia. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanya makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuana, Ilocos, Hilogian, dan Rigaman. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Yang keempat adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenalkan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha. Yang keempat adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi mirip salung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Yang keenam adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Áo Doi. Yang ketujuh adalah negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Loi. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak diangkut masyarakatnya. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah batu berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temesek, yang berasal dari bahasa Jawa, yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta, yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memiliki untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Terakhir adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Perth Thai, yang artinya adalah tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang berarti gelap atau coklat dan Thailand. Wilayah Asia Tenggara dibagi dengan 2 negara yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah daratan berbentuk semenanjung, adalah wilayah yang berbentuk semenanjung, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, sekarang tulislah pemikiranmu dengan karakteristik dalam diagram Venn yang sudah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini.
Pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang sudah tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di masing-masing lingkaran. Di tengah lingkaran, ini nih, kamu bisa menuliskan kesamaan karakteristik yang telah kamu dapatkan dari kedua negara tersebut. Ya, adik-adik sudah melihat video tadi kan, penjelasannya sangat cukup jelas insya Allah. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan kita semoga tetap terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda kita dan juga yang sedang melanda negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih adik-adik, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman, agar Pak Andi dan teman-teman lebih semangat lagi membuat video, lebih kreatif lagi membuat video. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.